Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Listiana, NPM 1801012013 dengan nomor urut 201. Tugas mata kuliah Al-Quran, Hadis, dan Pembelajaran. Di video ini, saya beserta rekan-rekan saya akan menjelaskan materi pokok pembahasan kelompok kami, yaitu dengan subjudul tema berbagai pendekatan dalam penafsiran Al-Quran. Materi pokok yang akan kita bahas yang pertama, pendekatan kontekstualisasi dan pendekatan gender dalam penafsiran Al-Quran dan Hadis, dan yang kedua, metodologi penelitian The Living Quran dan Hadis. Langsung saja pada materi pokok pembahasan pertama. Ragam pendekatan dalam penafsiran Al-Quran. Menurut Abdullah Said, beliau membagi pendekatan tafsir Al-Quran klasik dalam 4 bentuk dan ditambah satu pendekatan yang berkembang di era modern kontemporer, yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan linguistik. Pendekatan linguistik atau kebahasaan memiliki arti yang kuat, mengingat bahwa Al-Quran merupakan pesan-pesan Allah yang dikemas dalam media bahasa, yakni dengan mencocokkannya dengan pengetahuan kebahasaan secara kontekstual yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan berbasis logika, yaitu yang sering dihubungkan dengan kecenderungan untuk menghubungkan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan atau menjelaskan hal-hal gaib yang tidak bisa dinalar, sehingga tidak bertentangan dengan sains modern. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan berbasis tasawuf, yaitu memiliki 2 tingkat makna, yakni makna lahir dan makna batin. Makna lahir adalah makna kebahasaan yang dibahas oleh musafir pada umumnya, dan makna batin adalah pesan tersembunyi di balik kata-kata itu. Yang keempat yaitu pendekatan riwayah. Pendekatan riwayah dari Rasulullah SAW berperan dalam menjelaskan makna Al-Quran yang global, mengkhususkan hal yang umum, dan membatasi hal yang mutlak. Dan terakhir yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual yaitu mengasumsikan adanya nilai-nilai kebajikan yang secara independen eksis dengan sendirinya, tidak semata ditentukan oleh keputusan hukum secara arbitrary. Justru, hukum Islam bertumpu di atas nilai-nilai yang sudah ada. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Lutfi Rahmawati, NPM 1801011080. Baik, di sini saya akan meneruskan materi dari saudari Lina, yaitu ragam metode dalam penafsiran Al-Quran. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodes, yang artinya cara atau jalan. Dalam pemakaian bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti cara yang teratur untuk berpikir yang baik, untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dalam metode-metode terdapat berbagai macam, yaitu yang salah satunya adalah tafsir tahlili. Kata tahlili berasal dari bahasa Arab, yaitu halala yuhalilu halalan, yang berarti mengurai atau menganalisa. Yang selanjutnya ada tafsir ijmali. Mufasir menyebutkan rangkaian ayat Al-Quran yang panjang atau sekelompok ayat Al-Quran yang pendek, kemudian menyebutkan maknanya secara umum dan panjang lebar maupun terlalu singkat. Yang selanjutnya adalah tafsir muqarin. Tafsir muqarin adalah upaya yang dilakukan oleh mufasir untuk memahami satu ayat dan lebih, kemudian membandingkan dengan ayat lain yang memiliki kedekatan atau kemiripan tetapi dengan redaksi yang berbeda. Yang selanjutnya adalah tafsir maudu'i. Salah satu model penelitian Al-Quran adalah model penelitian tematik. Bahkan kajian tematik ini menjadi tren dan perkembangan tafsir era modern kontemporer. Sebagai konsekuensinya, seorang peneliti akan mengambil tema maudu tertentu dalam Al-Quran. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa Al-Quran terdapat tema atau topik
baik terkait persoalan teologi, gender, fikih, etika, sosial, pendidikan, politik, filsafat, seni budaya, dan lain sebagainya. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Habib Saputro, NPM 1801012014. Di sini saya akan meneruskan materi dari rekan saya, yaitu ragam corak dalam penafsiran Al-Quran. Di sini ada 6 corak. Yang pertama adalah corak lughawi. Corak lughawi merupakan penafsiran yang dilakukan dengan kecenderungan atau pendekatan melalui analisa kebahasaan. Tafsir model seperti ini banyak diwarnai dengan kupasan kata per kata atau tahlil al-lafz, mulai dari asal dan bentuk kosakata, mufrodat, sampai pada kajian terkait gramatika atau disebut ilmu alat, seperti tinjauan aspek nahwu, sorof, kemudian dilanjutkan dengan qiraat. Selanjutnya yang kedua, tafsir yang bercorak filsafat. Di antara pemicu munculnya keragaman penafsiran adalah perkembangan kebudayaan dan pengetahuan umat Islam. Bersamaan dengan itu, pada masa Khalifah Abbasiyah banyak digalakan penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab. Di antara buku-buku yang diterjemahkan tersebut merupakan buku-buku filsafat yang pada gilirannya dikonsumsi oleh umat Islam. Selanjutnya, yang ketiga, corak ilmiah. Corak ini muncul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, muncul usaha-usaha penafsiran Al-Quran yang sejalan dengan perkembangan ilmu yang terjadi. Yang selanjutnya, yang nomor 4, corak fikih. Sebagaimana corak-corak yang lain yang mengalami perkembangan dan kemajuan dengan berbagai macam kritik dan pro kontranya, corak fikih merupakan corak yang berkembang. Tafsir fikih lebih populer disebut tafsir ayat al-ahkam atau tafsir ahkam karena lebih berorientasi pada ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Selanjutnya, corak tasawuf. Menurut Quraisy Shihab, corak ini muncul akibat adanya gerakan-gerakan sufi sebagai reaksi dari kecenderungan dalam berbagai pihak terhadap materi atau sebagai kompensasi terhadap kelemahan yang dirasakan. Di samping karena dua faktor yang dikemukakan oleh Quraisy Shihab di atas, faktor lain adalah karena berkembangnya era penerjemahan karya-karya filsafat Yunani di dalam dunia Islam. Maka muncullah pula tafsir-tafsir sufi falsafi, antara lain tafsir Al-Quran kaya Sahal bin Abdillah At-Tustari. Selanjutnya yang keenam, yang terakhir, corak al-adabi wal ijtimai. Corak ini berasal dari dua kata, al-adabi dan al-ijtimai. Corak tafsir yang memadukan fisiologi dan sastra, dan corak tafsir kemasyarakatan. Corak tafsir kemasyarakatan ini sering dinamakan juga al-ijtimai. Kata al-adabi dilihat dari bentuknya termasuk masdar dari kata kerja aduba yang berarti sopan santun, tata krama, dan sastra. Secara leksikal, kata tersebut bermakna norma-norma yang dijadikan pegangan bagi seseorang dalam bertingkah laku dalam kehidupannya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Midat Ahmad Muhsin, NPM 1801011091, menjelaskan materi tentang corak fikih, sebagaimana corak-corak lain yang mengalami perkembangan dengan berbagai macam kritik pro dan kontranya. Dilihat dari sisi pro dan kontranya, tafsir corak fikih ini merupakan jenis tafsir yang banyak diterima semua musafir
tafsir ini berusia sangat tua karena kelahirannya bersamaan dengan tafsir Al-Quran itu sendiri. Dan materi yang kedua yaitu corak tasawuf. Menurut Quraisy Shihab, corak ini muncul akibat munculnya gerakan-gerakan sufi sebagai reaksi dari kecenderungan sebagai pihak terhadap materi atau sebagai kompensasi terhadap kelemahan yang didasarkan. Di samping karena dua faktor yang dikemukakan oleh Quraisy Shihab yang di atas, faktor lain adalah karena perkembangannya era penerjemahan karya-karya filsafat Yunani di dunia Islam, maka muncul pula tafsir-tafsir sufi filsafi. Dan yang terakhir yaitu materi corak al-adabi wa ijtimai. Al-adabi wa ijtimai terdiri dari dua kata yaitu al-adabi dan al-ijtimai, corak fikih yang memadukan filologi dan sastra, tafsir adabi, dan corak tafsir kemasyarakatan. Corak tafsir kemasyarakatan ini sering dinamakan juga ijtimai. Kata al-adabi dilihat dari bentuk masuknya masdar intitif dari kata kerja madi adubba yang berarti sopan santun, tata krama, dan sastra. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah, NPM 1801011092, nomor urut 205. Jadi dari pemaparan kawan-kawan di atas mengenai materi pendekatan kontekstual dan pendekatan gender dalam penafsiran Al-Quran dan Al-Hadis, dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa pendekatan tafsir merupakan cara yang ditempuh oleh para mufassir atau para penafsir dalam mengungkap makna-makna Al-Quran, yang oleh Abdullah Sa'ed dibagi dalam 5 bentuk, yaitu pendekatan berbasis linguistik, pendekatan berbasis nalar dan logika, pendekatan berbasis riwayat, pendekatan berbasis tasawuf, serta pendekatan berbasis kontekstual. Metode penafsiran Al-Quran merupakan cara yang digunakan penafsir untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, antara lain ijmali, tahlili, muqorin, dan maudhu'i. Di samping itu, juga ada ragam corak kecenderungan dalam penafsiran Al-Quran, seperti corak lugawi, corak sufi, corak fikih, filsafat, sosial, dan lain-lain. Menurut Abdullah Sa'ed, secara alamiah, banyak hal yang tumpang tindih dalam pemetaan di atas, yang kemudian memunculkan pertanyaan mana yang lebih dominan dalam suatu karya tafsir Al-Quran. Menurutnya, pemetaan ini disuguhkan hanya untuk kepentingan analisis saja. Jadi, demikianlah kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulana Ihsan Winaya, NPM 18001101097. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan istilah dari Living Quran. Ditinjau dari segi bahasa, Living Quran adalah gabungan dari dua kata yang berbeda, yaitu living yang berarti hidup dan Quran yang yaitu kitab suci umat Islam. Secara sederhana, istilah Living Quran bisa diartikan dengan teks Al-Quran yang hidup di masyarakat. Living Quran pada hakikatnya bermula dari fenomena Quran in everybody life, yaitu makna dan fungsi Al-Quran yang real dipahami dan dialami masyarakat muslim. Dengan kata lain, memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan persis di luar kondisi tekstualnya. Pemfungsian Al-Quran seperti ini muncul karena adanya potret pemaknaan Quran yang tidak mengacu pada pemahaman atas pesan tekstualnya, tetapi berlandaskan anggapan atau fadilah dari unit tertentu teks Al-Quran bagi kepentingan praktis kehidupan seharian umat. Hedi Sri Ahimsa Putra mengklasifikasikan pemaknaan terhadap Living Quran menjadi 3 kategori. Hal ini didasarkan pada keterangan dari Siti Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka beliau menjawab,
bahwa akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Dengan demikian, Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang hidup itu sendiri atau living Quran. Kedua, ungkapan living Quran juga bisa mengacu pada suatu masyarakat yang kehidupan sehari-harinya menggunakan Al-Quran sebagai kitab acuannya. Mereka hidup dengan mengikuti apa-apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang diperintahkan dalam Al-Quran, dan menjauhi hal-hal yang dilarang di dalamnya. Sehingga masyarakat tersebut seperti Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berwujud dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ketiga, ungkapan tersebut juga dapat berarti bahwa Al-Quran bukanlah hanya sebuah kitab, tetapi sebuah kitab yang hidup, yaitu yang perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari begitu terasa dan nyata, beraneka ragam tergantung pada bidang kehidupannya. Dalam kaitannya dengan tulisan ini, Living Quran adalah kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa yang terkait dengan kehadiran Al-Quran atau keberadaan Al-Quran. Dan dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Living Quran adalah suatu kajian ilmiah dalam ranah studi Al-Quran yang meneliti dialektika antara Al-Quran dengan kondisi realitas. Living Quran juga berarti praktek-praktek pelaksanaan ajuran Al-Quran di masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seringkali praktek-praktek yang dilakukan masyarakat berbeda dengan muatan tekstual dari ayat-ayat atau surat-surat Quran itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih yang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam buku The Quran A Short Introduction mengkategorisasikan bahwasanya pembaca teks Al-Quran yang kemudian ia sebut sebagai pencinta itu ada 3. Yang pertama yaitu pembaca atau pencinta tak kritis, pencinta Al-Quran yang tak kritis. Yang kedua ilmiah, dan yang ketiga pencinta Al-Quran kritis. Kalau kita dilihat dari sejarah historisnya atau perjalanan alur cerita, Nabi Muhammad pernah suatu ketika itu beliau sakit dan penyembuhannya itu menggunakan ayat suci Al-Quran, yaitu berupa ruqyah. Bahwasanya kalau kita diambil kesimpulan dalam mengkritisi suatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, tentu di dalam tim medis tidak nyambung bahwasanya ayat Al-Quran ini sebagai suatu problematika ataupun herbal yang kemudian digunakan oleh Nabi Muhammad untuk suatu pengobatan medis, yaitu beliau dengan cara membaca isi ayat per ayat yang ada di dalam teks Al-Quran tersebut gitu. Bahwasanya kalau kita berusaha untuk kritis dalam sistematis seperti apapun, sebenarnya Al-Quran ini sumber dari segala permasalahan. Tapi kita kembali lagi bahwasanya pada saat ini banyak sekali umat muslim di dunia, bahkan manusia sendiri yang melupakan Al-Quran, baik itu dalam bidang keilmuan, bidang perobatan, tim medis, bahkan dari bidang rizki mungkin. Sebenarnya kita kalau berbicara di situ semua kembali Al-Quran. Di dalam Al-Quran sudah mencakup semuanya dari 3 hal tersebut, baik itu dari bidang ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslihatul Fitriyah, NPM 1801010075, nomor urut 208. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktek metode Living Quran. Dan dalam praktek metode Living Quran ini ada beberapa macam. Yang pertama itu menggunakan metode observasi. Observasi di sini adalah di mana kita mengumpulkan data-data langsung dari lapangan. Data observasi bisa berupa gambaran tentang sikap, perilaku, serta tindakan seluruh interaksi antar manusia. Dimulai dari mengidentifikasi tempat, pemetaan, sehingga diperoleh gambaran tentang penelitian tersebut, dan kemudian
menentukan siapa yang akan diobservasi, waktunya kapan, berapa lama, dan bagaimana. Observasi di sini memiliki beberapa macam, antara lain observasi partisipasi. Observasi partisipasi ini data yang didapat melalui penelitian, pengamatan. Dan yang kedua, observasi tidak berstruktur. Observasi tidak berstruktur ini yang dilakukan tanpa menggunakan guide observasi. Dan yang terakhir, observasi kelompok yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau objek sekaligus. Dan yang kedua, wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara melalui tanya jawab dengan pihak terkait yang berlandaskan kepada tujuan penelitian. Dalam penelitian Living Quran yang bertujuan untuk mengetahui fenomena interaksi masyarakat dengan Al-Quran, maka metode wawancara ini mutlak dilakukan. Karena apa? Jika tidak melakukan wawancara, kita tidak bisa mendapatkan jawaban yang valid. Karena yang tahu jawaban tersebut itu hanya mereka-mereka yang melakukan living tersebut. Dan yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen tertulis adalah seperti agenda kegiatan, daftar hadir, materi, dan sebagainya. Dan bisa juga berupa dokumen tervisualisasikan, seperti foto kegiatan atau rekaman dalam bentuk video atau berupa audio. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fitrani, NPM 180101/2017. Di sini saya akan bahas tentang langkah-langkah penelitian Living Quran. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, lokasi. Peneliti menjelaskan lokasi penelitian, yaitu dengan menyebutkan tempat penelitian, misalnya di sebuah desa, komunitas, kelompok, atau masyarakat tertentu. Yang kedua yaitu ada metode dan pendekatan. Peneliti menjelaskan metode serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukannya. Yang ketiga yaitu ada sumber data. Sumber data yang dimaksud adalah subjek dari mana diperolehnya data tersebut. Yang keempat yaitu ada metode pengumpulan data. Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan tema penelitian digunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada observasi, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada dokumentasi. Yang kelima yaitu metode analisis data. Peneliti menjelaskan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut. Yang keenam yaitu validitas data. Untuk mencapai data yang valid dan juga kesimpulan yang valid, peneliti akan melakukan uji validitas dengan data triangulation atau triangulasi data. Penelitian menggunakan beberapa sumber data untuk mengumpulkan data yang sama. Selanjutnya yaitu ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh peneliti Living Quran. Yang pertama yaitu penelitian Living Quran dengan menggunakan pendekatan sosiologis, fenomenologis, tidak berpresentasi untuk menghakimi atau judgment fenomena yang terjadi dengan label benar atau salah. Yang kedua yaitu ada Living Quran. Tidak dimaksudkan sebagai pemahaman individu atau masyarakat dalam memahami atau menafsirkan Al-Quran. Akan tetapi bagaimana Al-Quran itu direspon dan dipahami masyarakat muslim dalam realitas kehidupan sehari-hari untuk konteks pergaulan sosial dan budaya setempat. Yang ketiga yaitu ada tujuan penelitian Living Quran adalah untuk menemukan makna dan nilai-nilai yang melekat pada sebuah fenomena sosial keagamaan berupa praktek-praktek ritual yang berkaitan langsung dengan Al-Quran yang diteliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Mirfirendo, kelas F MPM 180-10-189. Di sini saya menjelaskan tentang beberapa contoh karya dan penelitian Living Quran. Yang pertama adalah Reading the Quran, The Company Revelation of Sense Text of Islam, karya Zainuddin Sardar. Dia menjelaskan di sini
Ketika itu usia sekitar 7-8 tahun, dia menceritakan bahwa ketika belajar Quran kepada Imam Sahib, dia dan juga teman-teman sebaya dengan hati-hati dalam membaca huruf-huruf hijaiyah dan Al-Quran. Ketika ada kesalahan dalam membaca Al-Quran, ada hukuman bacaan, maka akan mendapatkan hukuman berupa pukulan tongkat dari sang imam. Meskipun demikian, semua anak-anak yang belajar Quran tetap rajin dan serius untuk merampungkan bacaan sehingga khatam. Saat khatam itu menurut Zainuddin saat paling yang menyenangkan, karena orang tua serta keluarga anak yang menghatamkan Al-Quran dan merayakan dengan membawa banyak makanan manisan sebagai ungkapan syukur dan bagaimana atas khatam sang anak membaca Al-Quran tersebut. Dan yang kedua, The Quran and Short Education karya Farid Ensek. Dia menjelaskan di sini, Farid juga menceritakan bahwa ketika memasak, ibunya sering menyandungkan Al-Quran dengan harapan masakan akan terasa lezat dan nikmat. Sebagai besar rumah di Afrika juga dihiasi oleh kaligrafi ayat-ayat Al-Quran dan harapan rumah tersebut terjaga dari mara bahaya. Anak-anak kecil di Afrika juga membaca ayat-ayat tertentu agar tidak dikejar anjing. Beragam fenomena sosial tersebut mengantarkan